Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Bertemu kembali dengan Ustazah Eki. Mari kita belajar bersama. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang sejarah dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di materi ini, Ustazah akan bercerita tentang yang pertama adalah orang tua dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad memiliki ayah yang bernama Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay. Sedangkan nama ibu dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bernama Aminah binti Wahab, merupakan wanita bangsawan dari Bani Zahra. Kemudian ayah Nabi Muhammad, Abdullah, meninggal pada usia 25 tahun dalam perjalanan dagang. Dan pada saat ibu Aminah telah mengandung Nabi Muhammad. Jadi pada saat ayahnya Rasulullah pada usia 25 tahun, ayahnya Rasulullah meninggal dunia. Dan pada saat itu ibu Aminah, ibunya Rasulullah, mengandung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah itu lahir pada hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Di kota Mekah lahirlah bayi laki-laki yang mulia dan diberi nama Muhammad. Di kota Arab sudah menjadi kebiasaan masyarakat untuk menyerahkan seorang anak untuk dirawat oleh wanita desa dengan tujuan agar anak tumbuh sehat karena di desa udaranya bersih dan banyak sayuran yang subur. Tak terkecuali Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, perawatan beliau diserahkan kepada Halimah binti Abi Su'aib As-Sadiyah dari kabilah Bani Sa'ad. Sebenarnya sebelum kedatangan Halimah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tinggal bersama Halimah selama 40 tahun. Pertumbuhan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di perkampungan Bani Sa'ad sangatlah baik. Dalam usia 9 bulan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah dapat berbicara dengan fasih, tidak rewel, juga tidak menangis, kecuali ketika telanjang karena malu dilihat orang. Kemudian, salah satu peristiwa yang menakjubkan adalah Rasulullah pernah kedatangan malaikat Jibril. Pada saat itu malaikat Jibril membelah dada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk membersihkan hatinya Rasulullah supaya bersih. Karena di dalam hati kita ini ada sifat sombong, sifat iri, dengki, sifat yang buruk. Nah, pada saat itu malaikat Jibril datang untuk membersihkan dada beliau supaya bersih. Kemudian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kembali diasuh oleh ibunya. Tadi kan pas di awal cerita Rasulullah diasuh oleh Halimah. Nah, kembali lagi. Kemudian Rasulullah diasuh lagi oleh ibunya. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diasuh oleh Aminah sekitar 2 tahun hingga umur 6 tahun. Pada suatu hari ketika Aminah dan Muhammad kecil pulang dari berpergian ziarah ke makam suaminya di Yasrib, sang ibu wafat di Abwa. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diasuh oleh kakeknya. Nah, tadi kan oleh ibunya Aminah. Karena Aminah wafat di Abwa, maka Rasulullah diasuh oleh kakeknya. Pengasuhan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pun jatuh kepada kakeknya yang bernama Abdul Muttalib. Sang kakek sempat mengasuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selama 2 tahun. Tepat di usia Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam 8 tahun, sang kakek pun wafat. Kemudian setelah kakeknya Rasulullah tadi wafat, Rasulullah diasuh lagi oleh
Abu Muthalib. Nah, setelah Abu Muthalib wafat, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun diasuh oleh pamannya yang bernama Abu Thalib. Sewaktu dalam pangkuan Halimah, sebelum berusia 5 tahun, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak suka bermain panah dan juga tidak suka menyantap makanan yang dihinggapi lalat. Nah, kemudian namun setelah mengasuh Rasulullah, Abu Thalib berangsur menjadi kaya. Jadi sebelum merawat Rasulullah, Abu Muthalib ini, paman dari Rasulullah ini, merupakan orang yang miskin, tidak punya apa-apa. Nah, ketika merawat Rasulullah, pamannya beliau ini menjadi sangat kaya. Ketika tinggal bersama Abu Thalib, Nabi SAW diberi tugas mengembala kambing. Tentu mengembala kambing bukan pekerjaan yang mudah, namun Nabi Muhammad SAW dapat mengembala kambing dengan baik. Kenapa Rasulullah diberi tugas untuk mengembala kambing? Karena pada saat usia di 40 tahun, beliau kan akan diangkat menjadi Rasul. Nah, di situ beliau akan mengiring manusia untuk menuju surga, sama seperti mengembala kambing, mengiring kambingnya untuk makan rumput, terus mengiring kambingnya untuk masuk ke kandang, kayak gitu, sama. Oke, baik anak-anak, sekian cerita dari Rasulullah SAW. Lebih lengkapnya kalian bisa lihat di buku keislamannya. Terima kasih. Assalamualaikum. Alhamdulillah, kita telah selesai pada pelajaran hari ini. Semoga anak-anak paham ya dengan penjelasannya Ustazah. Sampai bertemu di pelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.